Selamat siang teman-teman semua, kita ketemu lagi di Edu Series. Kali ini saya akan membahas terusan dari video kita sebelumnya mengenai unit link atau PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Di dalam video PAID tersebut, saya sudah pernah cerita mengenai bagaimana kita menerangkan mengenai cara kerja unit link, kita pakai teori Satpam, kemudian bagaimana unit link itu bekerja, dan kenapa kita memerlukan 3 instrumen keuangan saling melengkapi, yaitu SIP, kita belajar dari petani jagung, di mana khususnya berbicara mengenai SI dan P, secara khusus saya sampaikan bahwa S dan I bisa tercapai kalau umur kita panjang. Ya, tujuan keuangan kita bisa tercapai dengan S dan I bila umur kita panjang. Tetapi kalau umur kita nggak panjang, ada skenario umur tidak panjang, maka harus disiapkan satu instrumen namanya P, protection. Itu sebenarnya kenapa harus SIP. S dan I untuk skenario umur panjang, P untuk skenario umur pendek. Kenapa umur panjang dan umur pendek harus disiapin instrumennya? Karena yang menikmati tujuan keuangan kita tidak cuma kita. Ya, jadi itu kenapa harus SIP. Ada di video saya yang ini, gitu ya. Nah, kali ini meneruskan bahasan kita terdahulu mengenai PAID itu, mengenai unit link. Saya akan sedikit bercerita mengenai beberapa pengalaman yang saya temui dengan teman-teman sesama pelaku industri asuransi ketika ditanya oleh nasabah, uang saya, ya uangnya si nasabah dibayarkan ke perusahaan asuransi, itu diinvestasikan kemana? Gitu. Karena beberapa agen asuransi tidak menerangkan kepada nasabahnya uangnya dikemanakan, gitu kan? Nah, kita akan berbicara mengenai investasi, uang nasabah dikemanakan, dan saya akan kenalkan Anda semua teman-teman saya dengan Pok Minah. Siapa Pok Minah dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari Pok Minah? Yuk kita saksikan video ini. Oke, jadi kembali lagi tadi kenapa kita ada perlu namanya S, I, dan P. Ini adalah saving, ini adalah investment, dan ini adalah protection. Karena kita punya namanya tujuan keuangan jangka panjang. Apa aja macam-macam. Mungkin dana pensiun yang cukup, dana pendidikan yang memadai, ya kan? Masa tua yang sejahtera, itu kan tujuan keuangan jangka panjang. Tidak terjadi hari ini dan tidak terjadi dalam waktu dekat, gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Apakah saving dan investment ini membuat kita kaya? Ya, ini kan suka ada pertanyaan, apakah sebenarnya guna saving dan investment buat apa sih membuat kita kaya? Jawabannya sebenarnya bukan. Ya, yang membuat kita kaya sebenarnya adalah bekerja atau berbisnis. Orang yang bekerja dan berbisnis kenceng, ya gitu ya, penghasilannya besar, kemungkinan besar dia bisa kaya, tetapi belum tentu tujuan keuangannya secara jangka panjang bisa tercapai. Mungkin kalau kita pernah lihat ada artis yang dulu sangat terkenal, tiba-tiba sekarang jatuh miskin, itu adalah salah satu contohnya. Ya, jadi saving dan investment adalah melengkapi pekerjaan kita supaya sekarang kita kaya, nanti juga secara jangka panjang kita juga tetap dalam tanda petik kaya, karena tujuan keuangan jangka panjang kita tercapai. Nah, di dalam saving dan investment ada prasyarat. Pertama, dia harus ditempatkan di instrumen yang memberikan pertumbuhan atau growth. Ya bagaimana kalau kita menyimpan di instrumen yang tidak tumbuh? Tentu ya tujuan kita akan susah tercapai, gitu kan? Dan untuk bisa tumbuh dia dibutuhkan waktu. Ya, kita belajar dari petani jagung, menanam jagung di ladang itu butuh waktu kurang lebih 3 bulan baru bisa dipanen, 3,5 bulan baru bisa dipanen. Ada dia butuh waktu. Sehingga kalau ada orang yang berbicara bahwa yuk invest di tempat saya, hari ini taruh, minggu depan
atau bulan depan sudah bisa panen 30-40%. Bahkan ada yang menawarkan deposito 1 bulan bunganya dalam tanda kutip ya, atau returnnya itu 30%. Nah itu harus diwaspadai ya. Jadi dia butuh waktu biasanya. Kenapa butuh waktu? Karena yang bisa mengalahkan risiko investasi itu hanya bisa waktu. Makin tinggi resikonya, maka dia dibutuhkan waktu yang makin besar makin panjang buat kita untuk bisa menikmati hasilnya yang tinggi tersebut. Gitu ya. Jadi kalau ada orang menawarkan investasi dalam jangka waktu pendek, tetapi risikonya tinggi, saya kira harus hati-hati juga. Gitu ya. Jadi dia tumbuh, ada risiko, ada waktu. Ini perihal hal-hal yang harus dipenuhi atau pasti akan dipenuhi atau akan ketemu di dalam proses terutama di investment. Ya, karena di saving kita bicara kepastian. Aman, tapi tidak tumbuh. Ya, di dalam saving tidak tumbuh karena saving biasanya hasilnya itu kalah sama inflasi. Gitu ya. Nah, kita bicara khususnya di sisi investment. Nah, lalu kenapa perlu protection gitu ya? Kenapa perlu produk asuransi gitu ya? Ada saving, investment, protection, asuransi. Karena balik lagi, ini semua saving dan investment bisa tercapai secara jangka panjang kalau usianya panjang. Begitu usia panjang, maka tujuan keuangan kita secara jangka panjang juga pasti akan tercapai. Gitu ya, dibutuhkan disiplin, tapi dipastikan dengan usia panjang bisa tercapai. Lalu bagaimana halnya kalau usianya tidak panjang? Sedangkan dana pensiun, dana pendidikan harus tetap dinikmati oleh orang-orang yang masih hidup kan, yang kita tinggalkan gitu. Maka diperlukan satu instrumen untuk memastikan bahwa ya tujuan keuangan kita tetap tercapai pada skenario usia pendek. Gitu ya. Jadi konsepnya adalah saling melengkapi. Oke. Kita selesai sampai di situ dulu. Jadi kegunaan kenapa harus saving, investment, protection, belajar dari petani jagung adalah seperti itu. Lalu muncul pertanyaan lagi. Ini nasabah suka banyak nanya. Pak, oke, saya bisa memahami, kita bicara sekarang soal investasi. Kalau kita bicara investasi, Pak, kan instrumennya banyak. Ya kan, ada properti, ada logam mulia, ada saham, ada obligasi, dan berbagai macam instrumen investasi yang lain. Mana yang cocok buat saya? Kan begitu pertanyaannya. Lalu ada beberapa rekan kita yang tanpa berpikir panjang bilang bahwa oh yang cocok yang ini, yang cocok yang ini. Bahkan kadang-kadang tidak bertanya kepada nasabah, langsung ngejudge dalam tanda petik, oh Anda cocoknya di saham, gitu ya. Oh Anda cocoknya di sini. Kenapa? Karena sebenarnya si perencana keuangannya ini juga nggak memahami, atau si agen asuransinya juga nggak memahami investasi yang cocok itu apa aja dan instrumennya apa aja gitu ya. Jadi main ceplok aja gitu. Nah, bila ada pertanyaan investasi apa yang cocok buat saya, jawabannya adalah investasi yang cocok buat seseorang adalah investasi yang sesuai dengan profil risiko si orang tersebut. Ada nggak alatnya yang bisa dipakai untuk mengetahui profil risiko seseorang? Ada pasti, gitu ya. Dan ini kita bisa pakai. Saya akan tunjukkan satu contoh kuesioner untuk membantu kita menentukan profil risiko seseorang. Oke, saya ambil ini milik salah satu bank. Ini ada di internet, tentu saja karena sudah di internet, saya anggap ini sebagai miliknya publik, jadi bisa kita share di sini sebagai salah satu contoh. Ini adalah salah satu bentuk kuesioner untuk mengukur profil risiko seseorang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh nasabah, dan ini bukan pertanyaan yang sulit, gitu kan? Dan di sini sudah ada namanya skor. Apakah si nasabah itu orang yang sangat hati-hati, orang yang sangat perhitungan, gitu ya,
orang yang balance gitu, yang di tengah-tengah gitu ya, perhitungan enggak, risk taker juga enggak, atau orang-orang yang adventurous, mau ambil resiko, gitu kan? Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi dijawab, kita bisa tahu, oh oke, berarti nasabah saya tergantung orang yang hati-hati, orang yang sedang-sedang saja, atau orang yang risk taker, mau ambil risiko. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Jadi kita akan ketemu dengan 3 profil nasabah, 3 profil risiko nasabah. Pertama adalah yang hati-hati. Kemudian ada yang sedang-sedang saja. Ada yang modelnya risk taker. Saya mau ambil risiko, nggak apa-apa. Saya siap untuk ambil risiko tersebut, gitu kan? Nah, begitu kita sudah tahu, maka kita bisa merekomendasikan kepada dia instrumen investasi yang mungkin cocok sesuai kebutuhan dia. Nah, karena kita bicara produk unit link, kita tidak bicara dalam konteks produk investasi secara umum, maka saya akan batasi produk-produk investasi yang ada di dalam asuransi unit link. Oke? Kalau kita ketemu dengan nasabah yang hati-hati, maka kita bisa sarankan instrumen-instrumen yang sifatnya aman, ya kan? Aman. Sangat tidak berisiko, aman, tapi growth-nya juga tidak bisa tinggi. Karena di sini berlaku low risk, low return. Produknya apa? Produk-produk money market. Ya, produk pasar uang. Nanti kita akan bahas contohnya. Kemudian yang sedang, ya namanya sedang gitu kan, balance. Di sini kita tawarkan produk-produk fixed income. Tetap ada risiko, tetapi tidak terlalu berisiko banget, gitu ya. Ini jangkanya menengah, mungkin jangkanya sekitar 4 sampai 5 tahun, gitu ya. Jadi kalau kita bicara ini instrumen yang investasinya mungkin 1 sampai 2 tahun, ini 3 sampai 5 tahun, gitu ya. Fixed income dan balance, balance. Oke. Lalu yang ketiga, kalau ketemu dengan nasabah yang saya siap ambil risiko, risk taker, maka kita tawarkan produk-produk yang menawarkan high return tapi juga high risk. Gitu ya. Apa aja? Biasanya produk-produk yang underlying asetnya adalah ekuitas atau saham. Oke. Nah, ini dulu kita bisa pahami. Jadi kita tidak bisa nyeplok menebak gitu ya, menebak instrumen investasi yang cocok buat nasabah. Kita harus mempelajari dulu profil risiko dia, baru kita akan menawarkan produk yang cocok untuk dia, produk investasi yang cocok untuk dia. Oke. Lalu kalau kita bicara model investasinya, kan kalau kita kemarin sudah bahas bahwa model investasi unit link itu mirip dengan reksadana, ya kan? Mirip dengan reksadana, di mana dia investasinya secara kolektif. Mirip ya. Oke, lalu di mana kita bisa melihat, atau nanti kita berbicara lebih jauh, uang nasabah dikemanakan, gitu ya. Berbicara soal instrumen investasi tersebut, gitu kan. Maka saya akan berikan contoh satu lagi, yaitu namanya fund fact sheet. Namanya fund fact sheet. Jadi pastikan Anda sebagai nasabah, ketika Anda dikasih rekomendasi bahwa sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu yang sudah ngisi kuis tadi, kuesioner, Bapak Ibu adalah berada di profil risiko sedang misalnya, maka saya akan rekomendasikan Bapak Ibu untuk ambil investasinya di fixed income. Bapak Ibu pastikan harus melihat fund fact sheet dari instrumen investasi yang disampaikan oleh agen asuransinya. Contoh fund fact sheet itu seperti apa? Ini saya akan berikan contoh. Misalnya ini kita bicara yang fixed income untuk yang risiko sedang. Ya, saya ambil contoh. Nah ini. Saya kebetulan ambil contoh dari AIA. Ini kebetulan aja. Oke. Kalau ketika kita bicara misalnya fixed income, yang harus kita tanyakan sebelum kita ngomongin hasilnya berapa, gitu. Karena hasil itu kan terjadi di masa depan.
maka yang bisa ditampilkan di sini adalah past performance. Ya, apa yang sudah terjadi. Ke depan kita nggak tahu. Gitu. Jadi kalau ada yang menawarkan hasil investasi pasti, itu agak hati-hati kita ya, karena hasil investasi itu baru akan terjadi di masa depan. Kita tidak pernah tahu masa depan seperti apa. Kita hanya bisa melihat past performance. Di sini adalah past performance-nya. Jadi sejak diluncurkan itu sudah tumbuh 7,5%. Jadi kalau dulu punya dana sejumlah X, maka sekarang dananya akan bertumbuh 7,5%, jadi plus 7,5%. Kira-kira gampangannya seperti itu, gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah duit saya atau duit nasabah dikemanain ketika kita bicara fixed income ini, gitu kan? Nah, duit nasabah itu dibelikan namanya government bond. FR0040 ya. Government bond artinya surat utang pemerintah. Surat hutang itu nanti kita bicara obligasi. Nanti kita kenalan dengan Pok Minah mengenai obligasi ini. FR seri 0040. Ini kalau nggak salah terbit tahun 2006 atau 2006 kalau nggak salah, dengan return 11% per tahun ya. Jadi dijanjikan returnnya adalah 14% per tahun. Ini government bond ya. Ini fixed income, jadi surat hutang pemerintah. Jadi sebagian besar diberikan surat hutang pemerintah. Ada risiko enggak? Tentu saja ada. Ya, risikonya adalah gagal bayar. Walaupun sebenarnya itu kecil banget risiko gagal bayar, kan ini berurusan dengan pemerintah, obligasi atau surat hutang pemerintah. Bagaimana halnya kalau ditaruhnya tadi, profil saya risk taker, ditaruhnya di saham. Saya harus tahu dong, duitnya ditaruh di saham mana aja. Gitu ya. Jangan sampai duit saya ditaruh di saham gorengan yang berpotensi mengandung banyak kolesterol gitu kan. Nah, ini contohnya lagi. Ini kebetulan saya ambil dari salah satu fund fact sheet dari AIA. Saham-saham uang nasabah itu dibelikan saham-saham perusahaan ini. Ya. Ini CII, China India Indonesia Equity Fund ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, ada di Cina, dan ada di India. Reliance itu di India, Tencent itu di China. Gitu. Jadi kesinilah uang nasabah di-spend, disimpan atau diinvestasikan, gitu ya. Ada risiko enggak? Ya pasti ada. Sama aja Bapak Ibu beli saham di bursa ada risiko. Tetapi karena dikelola oleh manajer investasi, tentu risikonya tidak sebesar kalau kita berinvestasi langsung di bursa saham. Oke? Nah, inilah sebenarnya jawaban ketika nasabah tanya, saya cocoknya apa, dan duit saya dikemanain, dikeseniin, gitu ya. Oke. Lalu, mungkin masih ada yang bertanya, sebenarnya kalau saya bicara tadi ada saham, ada obligasi, itu bagaimana sih cara mengidentifikasi atau bedanya apa sih gitu? Saya masih belum terlalu memahami nih, gitu kan. Oke, saya akan kenalkan Bapak Ibu untuk lebih memudahkan memahami namanya obligasi saham dengan seorang ibu namanya Pok Minah. Oke. Ini ada seorang ibu namanya Pok Minah. Wah, siapa nih Pok Minah? Pok Minah ini adalah pemilik satu warung kelontong yang cukup laris di kampungnya. Namanya Minah Mart. Ya. Oke. Pemilik Minah Mart. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah belanja di tempatnya Pok Minah ya, pernah belanja di Minah Mart. Suatu kali Pok Minah kepikir, Minah Mart ini udah laku banget gitu. Semua barangnya komplit, itu yang membuat orang mau belanja ke tempat dia. Dia terpikir kalau saya bikin Minah Mart, ini kan Minah Mart 1 berarti ya. Dia mau bikin Minah Mart 2 sampai 5 di kampung yang berbeda, tentu menarik. Gitu, karena bisnisnya pasti akan berkembang dan ya tentu akan menambah kekayaan dia. Kira-kira si Pok Minah berpikirnya sesederhana itu. Tetapi untuk bisa membuat Minah Mart 2 sampai 5 itu kan dibutuhkan modal, dibutuhkan capital, pembiayaan, gitu kan? Maka untuk bisa membuat Minah Mart 2 sampai 5, Pok Minah punya 3 opsi. Oke. Opsi 1, Pok Minah datang ke bank.
minta namanya pinjaman modal, ya, pinjaman modal usaha. Oke, itu datang ke bank, minta pinjaman modal usaha, officer di bank bilang begini, oke bisa Bu, tapi Ibu perlu agunan, kemudian modal yang dibutuhkan berapa, jangka waktu untuk mencicilnya berapa lama, dan suku bunganya sekian. Tidak semua orang, termasuk seperti Pok Minah, mau berurusan dengan bank. Pertama, mungkin dia tidak bankable, karena mungkin tidak punya agunan. Yang kedua, menganggap bahwa pinjaman di bank itu uang yang mahal, ya kan, karena mungkin suku bunga dan lain-lain. Jadi pinjaman itu buat dia adalah uang mahal, dana mahal, gitu ya. Maka dia berpikir untuk melakukan namanya opsi 2. Apa itu opsi 2? Opsi 2 adalah Pok Minah bermaksud untuk menawarkan kepada teman-temannya. Dia bilang begini, hai teman-teman, untuk bikin Minah Mart 2 sampai 5 itu dibutuhkan modal 1 miliar. Sekarang saya punya modalnya baru sampai 800 juta. Modal saya kurang 200 juta. Lalu Pok Minah bilang ke teman-temannya, kalian mau nggak saya pinjemin duit? Saya akan terbitkan namanya surat hutang untuk menghimpun dana kalian sebesar 200 juta. Nanti setiap orang yang memberikan pinjaman kepada saya, pertama saya akan memberikan janji uang itu akan saya kembalikan dalam waktu 3 tahun. Ya, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun gitu ya. Rata-rata surat utang obligasi 3 sampai 4 tahun umumnya, gitu ya. Yang kedua, sebelum jatuh tempo 3 tahun saya kembali, setiap tahun saya akan bagi untung kepada kalian, gitu ya. Bagi untung kalau di dalam syariah itu bagi hasil, gitu ya. Sebesar misalnya katakan 10% per tahun yang saya akan bayarkan setiap semester misalnya. Boleh bulanan, boleh semesteran, boleh setahun, boleh. Pokoknya sebelum duitnya dibalikin, Pok Minah punya kewajiban membayar hasilnya kepada para investor, orang-orang yang meminjamkan duit kepada dia, itu sebesar 10%. Nanti begitu 3 tahun, duitnya orang-orang itu tersebut sudah dikembalikan. Oke? Nah, surat hutang inilah yang biasa disebut sebagai obligasi. Atau dalam bahasa syariahnya nanti kita bicara namanya sukuk. Ya, jadi ini untuk menyederhanakan teman-teman semua, ya. Oke. Itu opsi kedua, namanya obligasi. Jadi kita orang-orang yang meminjamkan duit 200 juta tadi tidak ikut memiliki Minah Mart. Dia hanya memberi pinjaman, gitu ya, dengan imbal hasil sejumlah tertentu persen. Ya, pada dalam kasus ini 10%. Opsi yang ketiga, ya, opsi ketiga sama. Cuman bedanya begini. Pok Minah sudah menghitung bahwa nilai dari Minah Mart ini adalah kurang lebih 3 miliar. Contoh misalnya. Sorry, ini kamera saya nutupin ini ya. 3 miliar. Oke. Saya akan geser ke atas supaya kelihatan. Nah, Pok Minah berpikir kalau saya melepas surat hutang atau obligasi tadi, saya mesti mengembalikan, saya mesti ngasih imbal hasil. Kenapa enggak saya jual sebagian kepemilikan dari Minah Mart ini? Gitu. Jadi setelah dihitung total semua aset dikurangi liability itu nilainya kurang lebih saat ini ya 3M. Jadi kekayaan dari Minah Mart ini 3M. Lalu Pok Minah bikin pengumuman, teman-teman, saya berniat untuk melepas ya kurang lebih 33% lah, atau sepertiga bagian atas kepemilikan ya. Jadi sepertiga bagian atas kepemilikan saya di Minah Mart kepada kalian. Ya, nilainya 1 miliar. 2/3 tetap saya miliki ya. Ini 2M ini tetap dimiliki oleh Pok Minah.
Nah, sepertiga ini dibagi ternyata oleh teman-temannya. Ya udah, oke, saya berminat mengambil semua bla 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 bla. Akhirnya terbagi di dalam kepemilikan-kepemilikan yang disebut saham. Ya, jadi di sini ada saham publik, ya, publik karena teman-temannya Pokmina sebesar totalnya ini. Ini ada saham privatnya Pokmina, ya, senilai 2M. Nah, bedanya apa dengan opsi 2? Bedanya dengan opsi 2 adalah di sini teman-temannya Pokmina itu menjadi punya kepemilikan atas usaha Minahmart. Uang 2M yang diperoleh oleh uang 1M yang diperoleh oleh Pokmina dia pakai untuk bikin Minahmart 2 sampai 5. Dan atas Minahmart 1 sampai 5 kepemilikan menjadi milik semua. Artinya apa? Di sini tidak ada janji keuntungan yang diberikan. Karena kepemilikan sifatnya untung atau rugi dinikmati bersama. Jadi kalau Minahmartnya 1-5 untung, ya nanti akan dibagi kepada seluruh pemilik sahamnya. Kalau rugi juga dibagi kepada seluruh pemilik sahamnya. Jadi risikonya ditanggung bareng. Gitu ya. Jadi bukan menjadi risikonya si Pokmina lagi. Nah, teman-teman, itulah yang kita biasa kenal sebagai saham atau ekuitas. Jadi kalau teman-teman punya produk unit link, kemudian itu produk investasinya adalah ekuitas, dibelikan saham BCA, sebenarnya teman-teman sedang ikut memiliki Bank BCA. Itu kira-kira ilmunya seperti itu. Jadi kalau Bank BCA untung, kita ikut menikmati untungnya. Kalau rugi, ya kita ikut menikmati ruginya. Nah, inilah sebenarnya perbedaan antara pinjaman, obligasi, ya surat hutang, dengan saham atau ekuitas. Nah, itu kira-kira penjelasan yang saya bisa sampaikan berdasarkan pengalaman Pokmina. Jadi teman-teman sudah bisa semakin dekat dengan Pokmina, dan dari Pokmina kita belajar mengenai bedanya antara obligasi dengan saham. Nanti next time, lain waktu kita akan berbicara bagaimana proses pewarisan saham. Bagaimana skenario yang disebut sebagai key man planning untuk mempertahankan kepemilikannya Pokmina atas usahanya, gitu ya. Karena nanti pada saat misalnya Pokmina meninggal, sahamnya akan kemana menurut hukum waris. Nah, itu nanti kita akan bahas di video yang lain. Oke? Nah, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya share di video saya kali ini. Semoga teman-teman makin bisa memahami mengenai investasi di unit link, investasi yang cocok buat teman-teman atau nasabahnya, kemudian instrumen investasi itu apa saja yang ada di dalam unit link, dan perbedaan-perbedaan instrumen-instrumen tersebut. Ya, ada saham, ada obligasi, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Salam.